kita bertemu lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 4 Oktober 2020. Nah, adik-adik, kita memasuki bulan yang baru nih. Jadi kita harus memiliki semangat yang baru. Untuk itu, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita nyanyi sama-sama yuk. Tangan kanan, tangan kiri. Tahu kan? Kita nyanyi sama-sama yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, acung ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, untuk tetap berdiri, sebelum kita memulai ibadat kita menyanyikan lagu sama-sama dari Kidung Ceria 37 bait 1 dan 2, Allah Bapa melindungi. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami semua dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan mau memberkati ibadah kami, Tuhan berkenan akan ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, dipersilakan duduk karena kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Untuk itu adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Dan sebelum itu kita nyanyi sama-sama lagi yuk dari Kidung Ceria 83 bait 1, Karena Kasihnya Padaku. Ia
adik-adik, akhirnya kita ketemu lagi ya. Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau kita mempersiapkan Alkitab kita. Ayo, harus mau pakai Alkitab ya, baca Alkitabnya. Siapkan Alkitab kita dan siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau satu di dalam doa dulu. Nah, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, bersabdalah Engkau kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Ayo. Pasti semua sudah pintar membaca kan? Nah, kita buka dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 19 pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kisah Para Rasul 19 ayat pertama sampai dengan 12. Nanti kakak baca ayat pertama, adik-adik baca ayat kedua, ketiga kakak dan seterusnya. Dan yang ayat ke-12 kita baca secara bersama ya. Kita mulai. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri kepada mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita baca sama-sama. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kisah Bapak Rasul Paulus yang menginjil sampai di Efesus. Nah adik-adik, jadi Bapak Rasul Paulus ini sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, sebelum dia bertobat, namanya adalah Saulus. Tapi setelah dia bertobat, setelah dia mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, namanya adalah Paulus. Nah jadi adik-adik, Rasul Paulus ini dia adalah seorang penginjil. Dia seorang penginjil yang berani dan yang gigih. Nah adik-adik, Bapak Rasul Paulus ini dia juga banyak menulis surat, ada di kitab Perjanjian Baru, dan salah satu suratnya ditulis di dalam kitab Efesus. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apa itu Injil? Ada yang tahu? Apa itu Injil? Nah, Injil adalah kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
Jadi suatu hari Bapak Paulus melakukan perjalanannya, ini ada gambar di samping, dia melakukan perjalanannya yang ketiga. Dia mengunjungi Galatia, dia mengunjungi Firgia, dan dia mengunjungi Efesus juga, sampainya di Efesus. Nah, yang menariknya dari pelayanan Bapak Paulus ini, dia menjumpai 12 orang yang belum 100% Kristen, dan dia menjumpai 12 orang ini yang baru saja menerima baptisan Yohanes. Dia belum mengenal siapa itu Roh Kudus, siapa itu Tuhan Yesus. Nah, jadi Rasul Paulus ini dia mengajak 12 orang ini untuk menerima Tuhan Yesus, untuk mengetahui siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Roh Kudus. Nah, setelah setelah 12 orang ini yang Bapak Paulus kenal, dia itu mau dibaptis. Dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka diberi karunia. Jadi setelah dia dibaptis, dia diberi karunia berbahasa roh dan bernubuat. Nah, siapa di sini adik-adik yang belum dibaptis? Nah, pasti semua sudah dibaptis kan, yang dari kecil. Nah, adik-adik, jadi setelah peristiwa 12 orang ini yang ditemui Bapak Rasul Paulus, jadi dia pun pergi mengajar. Dia mengajar, memberitakan firman Tuhan, menginjil 3 bulan di sinagoge, rumah ibadah dengan berani. Namun selanjutnya dia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Jadi dia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang yang mendengarkan Bapak Paulus ini menginjil, tidak semua orang dia suka. Dia sebagian dari mereka tidak suka Bapak Paulus ini memberitakan firman Tuhan, menginjil. Nah, itulah sebabnya Paulus memisahkan murid-murid Tuhan Yesus dengan orang yang tegar hatinya. Dia memisahkan orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan orang yang keras hatinya, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang menolak firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi setelah dia memisahkan ini, apakah Bapak Paulus sedih? Tidak, Bapak Paulus dia tidak sedih, dia tidak kecewa, dan dia tidak marah, melainkan dia tetap bersuka cita. Dia tetap terus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan di ruang kuliah Tritanu selama 2 tahun kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi melalui Bapak Rasul Paulus ini, Tuhan Yesus telah menyatakan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa, yaitu dengan kain dan sapu tangan yang telah dipakai oleh Bapak Paulus. Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan orang-orang. Jadi kalau kain dan sapu tangan itu diletakkan di orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh dan kuasa roh-roh jahat itu akan keluar. Nah, adik-adik, jadi di sini bukan karena sapu tangan dan kain yang diletakkan kepada orang sakit itu sembuh, melainkan itu semua karena kuasa Roh Kudus yang Tuhan Yesus pakai melalui Bapak Paulus ini. Nah, jadi adik-adik, bukan karena Bapak Paulus memang hebat, bukan, tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui Bapak Paulus ini. Nah, jadi adik-adik, dalam cerita hari ini kita diingatkan ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memberitakan Injil sampai ke ujung dunia kalau perlu. Kita dimanapun kita berada, kita harus memberitakan firman Tuhan, ya. Dan yang kedua, Injil yang diberitakan itu tidak selalu diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Ada saja orang-orang yang tidak suka kalau kita memberitakan firman Tuhan, tapi kita harus tetap seperti kayak Bapak Rasul Paulus,
tetap sukacita, dia tidak dendam, tidak marah, sekalipun dia tetap sukacita dan memberitakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan firman Tuhan saat ini juga kita bisa mengenal, kita bisa mengasihi Tuhan Yesus, kita bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan kita juga disebut anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itulah cerita Kakak Rindi di pagi hari ini. Semoga apa yang Kakak Rindi cerita itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Kita bisa menjadi sama seperti Bapak Rasul Paulus yang memberitakan Injil dimanapun dia berada dan tetap sukacita walaupun dia banyak ditolak oleh orang-orang. Demikian firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa dengan Kakak Desi. Nah, hari ini Kakak Desi akan menunjukkan aktivitas kepada adik-adik, memperagakan cara membuat aktivitas hari ini. Nah, aktivitas hari ini digabung ya, kelas TK, kelas anak kecil dengan anak tanggung itu sama aktivitasnya. Kemudian kalau untuk anak TK bisa dibantu sama mama papa ya, bukan bisa, memang harus dibantu oleh mama, papa atau kakaknya ya. Nah, kita akan buat aktivitas seperti ini. Ini adalah hiasan dinding, cantik ya. Nah, hiasan dinding ini bertuliskan aku mau mengikuti Tuhan Yesus selamanya. Jadi adik-adik, kita buat gantung hiasan dinding seperti ini ya. Adik-adik juga harus buat di rumah. Kemudian adik-adik gantung untuk jadi hiasan di rumahnya adik-adik. Kerajinan tangan ya. Oke, kita simak yuk videonya. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah satu, ada karton manila atau karton yang tebal. Kalau adik-adik tidak punya, boleh pakai sampul buku ya. Pokoknya kertas yang agak tebal. Kemudian kita butuh kertas berwarna atau bisa kertas yang biasa saja ya, yang putih. Dan ada gunting, mistar, lem kertas, ada juga pita, boleh diganti dengan tali biasa, dan alat tulis. Di sini Kakak Desi pakai spidol. Untuk hiasan di sini Kakak Desi punya plester yang bermotif. Kemudian ini ada kertas putih untuk jadi pinggirannya nanti. Kalau misalkan adik-adik punya stik es krim lebih bagus lagi. Tinggal dipilih mau pakai stik es krim atau kertas putih ya untuk jadi pinggiran. Dipilih antara stik atau kertas. Kemudian untuk hiasan selanjutnya ada stiker. Kalau tidak ada stiker boleh dihias pakai pensil warna atau spidol. Lanjut cara kerjanya, Kakak Desi akan membuat bingkai ukuran 16 x 16 cm. Di sini Kakak Desi pakai karton manila ya. Kalau tadi Kakak Desi bilang adik-adik boleh pakai sampul buku, pokoknya kertas yang agak tebal ya. Sudah itu kita gunting bingkainya. Kemudian kertas yang hijau ini atau kertas putihnya adik-adik kita tulis ya, tulisannya aku mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ini sudah jadi tulisannya. Terus kita lem belakangnya supaya nanti ditempel di kertas coklatnya atau di bingkainya ya. Sekarang masuk untuk hiasannya. Di sini Kakak Desi pakai kertas yang putih ini dipelintir untuk jadi pinggiran dari bingkainya. Kalau tadi Kakak Desi bilang adik-adik punya stik es krim, bagus ya, boleh dipakai stik es krim. Bisa juga ini, jadi dipilih. Terus Kakak Desi sediakan dua untuk atas dan bawah, kemudian dilem gitu ya. Nah, kalau sudah, kita sisa rapikan ujung-ujungnya, digunting. Jadi panjangnya itu sesuai dengan bingkai ya. Nah, sudah jadi. Sekarang kita sisa hias.
Kakak Desi di sini pakai tip motif dan stiker, kemudian ada juga Kakak Desi gambar hati-hati itu, love. Kemudian ini sisa pemasangan tali untuk nanti bisa digantung. Kakak Desi pakai pita, adik-adik boleh pakai apapun yang ada di rumah, benang atau tali rafia, atau kalau ada pita juga boleh, bagus sekali kalau ada pita ya. Nah, tinggal direkatkan ke bingkainya dan jadi. Ya, sudah jadi aktivitasnya. Cantik ya, membuat gantungan dinding, hiasan dinding. Nah, kerajinan tangannya adik-adik ini, adik-adik pajang ya di rumah, di kamar atau di ruang tamu, di ruang keluarga. Adik-adik pajang supaya adik-adik selalu ingat kerajinan tangannya adik-adik, hasil buatan tangannya adik-adik. Adik-adik mau mengakui bahwa adik-adik akan mengikuti Tuhan Yesus selamanya ya. Oke, sekian aktivitas kita hari ini. Dadah, sampai ketemu lagi. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa seperti Bapak Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia sekalipun. Biarlah kami bisa memiliki sikap seperti Bapak Rasul Paulus, walaupun ditolak dan dihina, tetapi dia tetap melayani Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Marilah Engkau Tuhan menjadi dokter yang tidak kelihatan, memberkati obat-obat yang ia konsumsi. Biarlah mereka melalui obat yang mereka konsumsi dapat sembuh dan dapat kembali beraktivitas. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam kesusahan, dalam kedukaan. Marilah Engkau Tuhan menghibur mereka. Tuhan Yesus mau membantu mereka, dan Tuhan Yesus menyediakan apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Berikan kedua orang tua kami kesehatan, kekuatan umur yang panjang. Apapun yang menjadi pergumulan kedua orang tua kami yakin dan percaya saat dia berseru kepada Engkau, memohon kepada Engkau, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk setiap doa dan pergumulan kedua orang tua kami. Apapun yang dilakukan kedua orang tua kami, disentuh tangannya Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat keadaan saat ini, keadaan perekonomian di dunia ini sangat menurun Tuhan. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan kami saat ini tentang dunia saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong campur tangan, kami akan dan percaya di balik semua yang terjadi saat ini ada hal yang terindah yang akan menanti kami di sana. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mau menolong kami memulihkan keadaan Indonesia ini, keadaan perekonomian kami, keadaan perekonomian bangsa ini. Kami yakin dan percaya Indonesia ini ada di dalam genggaman tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa buat garda terdepan, buat para medis, buat Bapak TNI, Polri yang menjadi garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada menyertai buat para orang-orang yang ada di garda terdepan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya COVID-19 ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memulihkan Indonesia ini. Nyatakanlah mujizat-Mu kepada kami ya Tuhan, kepada bangsa ini. Segala doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, biarlah Engkau dengar dan menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan tadi cerita tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang adik-adik dengar dapat adik-adik lakukan dalam kehidupannya adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu, adik-adik siapkan uang persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan sama-sama dari Kidung Ceria 38, bait 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Adik-adik silahkan berdiri, kita akan mendoakan persembahannya kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada sampai saat ini. Kami tadi telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan, agar berkenan di hadapan hadirat-Mu dan dapat dipergunakan bagi pelayanan kami di gereja GPIB Pamas. Kami serahkan yang masih ada pada kami Tuhan. Kami tahu, yakin, percaya itu semua ada pemberian-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita menyanyi sama-sama lagi yuk dari Kidung Ceria 265 bait 1, Yesus berpesan. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, 1 lipat tangan. Oke, 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu Bapa di sepanjang ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami ini berkenan bagi-Mu, dan kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi kami hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kami sepanjang hari kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.